Kabar buruk melanda timnas Indonesia. PSSI resmi disanksi FIFA. Kabar tak sedap datang menyelimuti sepak bola nasional. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia buntut insiden diskriminasi saat laga timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada 25 Maret 2025 itu ternyata menyisakan catatan kelam bagi FIFA. Hal ini diungkap langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam keterangan resminya Minggu pagi 11 Mei 2025, Arya menyebut bahwa PSSI telah menerima surat keputusan dari FIFA sehari sebelumnya. Dalam laporan FIFA, pelanggaran terjadi pada menit ke-80 pertandingan, tepatnya di sektor 19 stadion. Sekitar 200 hingga 300 supporter Indonesia yang berada di tribun utara dan selatan meneriakkan slogan berbau xenofobia. FIFA menyatakan bahwa supporter tuan rumah paling aktif di tribun utara dan selatan. Insiden terjadi di menit ke-80. Sekitar 200 hingga 300 supporter melontarkan seruan kebencian yang menyinggung negara lawan, ucap Arya. PSSI didenda dan harus membatasi penonton imbas dari insiden tersebut. FIFA menjatuhkan 2 sanksi sekaligus kepada Indonesia. Pertama, PSSI dikenakan denda lebih dari 400 juta rupiah. Kedua, Indonesia wajib mengurangi jumlah penonton dalam laga kandang berikutnya. Nah, yang agak menjadi masalah pengurangan jumlah penonton yang bakal mengurangi jumlah dukungan supporter timnas Indonesia di GBK saat melawan Cina nanti Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di GBK. Nah, laga ini menjadi momen krusial, bukan hanya untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya, tetapi juga sebagai ujian kepatuhan terhadap sanksi FIFA. Menariknya, FIFA masih memberikan kelonggaran. PSSI boleh tetap mengisi kapasitas stadion secara penuh, asalkan 15% dari kursi dialokasikan untuk komunitas anti-diskriminasi atau kelompok khusus seperti keluarga. Sanksi yang diberikan FIFA terhadap Indonesia menjadi bukti dari omongan pelatih Bahrain Dragan Talajik. Perlahan-lahan bisa menjadi kenyataan seiring dengan sanksi dari FIFA kepada timnas Indonesia. Timnas asuhan Patrick Kluivert masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final. Peluang untuk melanjutkan kiprah ke putaran keempat adalah hal yang paling realistis. Namun, jelang duel krusial pada bulan depan, skuad Garuda justru menerima kabar buruk seiring dengan sanksi yang diberikan FIFA. Mungkinkah omongan pelatih Bahrain Dragan Talajik yang mengharapkan timnas Indonesia kalah di 2 laga beruntun akan terwujud? Ya, sesudah dikalahkan skuad Garuda pada 25 Maret yang lalu, pelatih asal Kroasia itu sempat menyampaikan harapan agar timnas Indonesia kalah kontra Cina dan Jepang. Talajik masih optimis Bahrain dapat mampu lolos ke putaran keempat dengan berkeyakinan Indonesia bakal kalah di 2 laga selanjutnya menghadapi Cina dan Jepang. Sementara timnya menyapu bersih kemenangan melawan Saudi dan Cina. Sanksi yang didapat Indonesia ini seolah memberatkan langkah Indonesia buat bisa mengatasi 2 perlawanan terakhir menghadapi Cina dan Jepang. Selain itu, media Cina juga merespons sanksi yang diberikan kepada timnas Indonesia. Sanksi itu bagi media mereka dilihat sebagai peluang bagi negaranya untuk bisa mencuri poin dari markas skuad Garuda. Media China, Sohu, bereaksi dengan hukuman yang diterima PSSI. Mereka merasa hukuman itu bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk timnas Cina. Bagi timnas Cina, ini adalah kesempatan langka. Mereka harus memanfaatkan peluang untuk memenangkan laga tandang dan mengerahkan segenap kemampuan mereka agar dapat melampaui Indonesia dan lolos sebagai peringkat keempat grup, tulis media Cina tersebut.
Meski Indonesia dihadapkan pada situasi sulit, namun diyakini sanksi yang diberikan FIFA tidak akan mempengaruhi performa Indonesia. Terlebih kini skuad Garuda dalam track yang bagus kala bermain di kandang sendiri. Meski ada pengurangan jumlah penonton di tribun nantinya, namun skuad Garuda diyakini tetap bakal mendapatkan dukungan penuh puluhan ribu supporter buat mengandaskan perlawanan Cina di GBK bulan Juni nanti.